Welcome to Mikasa guys. Nah di sini kita bisa lihat apartemen gue yang kecil, apartemen nyokap gue yang lagi di belakang kamera. Apartemen ini tuh nggak banyak barang, nggak banyak meja, nggak banyak kursi, nggak banyak peralatan ya kecuali ini. Tapi pada hari ini gue pengen nunjukin ke kalian kalau misalnya yang namanya sehat itu tuh nggak perlu nge-gym, nggak perlu pakai peralatan macam-macam gitu, nggak perlu mahal-mahal. Pakai barang-barang yang ada di rumah aja bisa. Dan penting banget nih, selama kita karantina ini, saat dilanda corona ini, kita tuh harus menjaga kesehatan. Malah lebih penting daripada waktu-waktu sebelumnya. Nah, lebih dari itu, karena kita sekarang lagi gabut ya. Ya kalau nggak tiktokan, kalau nggak videokan sama teman-teman, ngapain sih? Nugas, ya nugas juga nggak selama itu. Nah, di waktu-waktu luang kita tuh harus memberi otak kita asupan kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan yang bermanfaat apa yang lebih dari olahraga? Nah, di sini gue bakal nunjukin ke kalian berapa gerakan-gerakan olahraga yang bisa nyerang otot-otot kalian. Yang penting bukan cuma push up, karena kalau misalnya adanya doang yang gede tapi sisanya kecil kan nggak lucu. Yuk langsung aja. Ini guys, tenang aja, gerakan kita yang pertama bukan kayak gini ya, tapi gue bakal nunjukin ke kalian gimana cara pakai sapu buat melatih punggung dan bicep, yang pasti itu bakal dilihat banget sama gebetan kalian. Jadi gini, di sini gue ada setup yang sangat simpel, yaitu cuma kursi. Dan karena kursi ini kurang pendek ya, ini lihat ya, dengan bahan-bahan dan barang-barang yang tidak memadai aja gue bisa yang namanya ngelatih punggung. Karena gini, jadi kalian nyari dua tempat yang kokoh. Kalau misalnya di rumah kalian ada dua kursi, bisa pakai dua kursi itu, lebih gampang dan lebih stabil. Nah sekarang sapunya masukin ke sini, nah, terus taruh di sini. Nah pastiin sapu ini kuat, kokoh, dan datar ya. Kalau misalnya nggak datar, nanti kalian ngelatih ototnya bakal nggak seimbang dan ukurannya bakal beda, dan itu bakal kelihatan aneh banget. Begitu udah kayak gini, nah kalian masuk ke bawahnya setinggi dada, ya. Kemudian angkat kayak gitu. Pastiin punggung kalian kerasa ketarik dan angkat sampai dada. Itu gerakan pertama, namanya inverted rows. Oke, buat gerakan yang kedua, selain punggung, kalau misalnya kita nggak ngelatih dada, nanti kalian jalan bakal kayak gini, dan itu nggak bakalan kelihatan bagus. Jadi kalau kalian ngelatih punggung, kalian juga harus ngelatih dada. Nah gerakan yang paling ngelatih dada itu apa? Yaitu gerakan favorit sejuta umat, yaitu push up. Tapi gini, push up itu tuh nggak cuma satu, nggak cuma yang kayak gini doang. Gue praktekin ya. Jadi gue yakin kalian semua udah tahu sama gerakan yang kayak gini. Tapi ini gampang banget sih. Sampai 100 juga kayak nggak kerasa gitu, ya kan? Tapi gini, kalau push up biasa udah gampang ya kan, dada kalian udah kuat, kalian bisa bikin push up jadi lebih berat, yaitu dengan mendekatkan tangannya. Jadi kalau misalnya tangannya kayak gini, ini push up jadi lebih susah cuy, ya kan? Ini lebih berat dan ini lebih nyerang dada sama tricep, ya kan? Kemudian kalau mau lebih berat lagi, kalian bisa bikin gerakan push up lebih berat lagi dengan ninggiin kaki kalian. Jadi kalau kalian push up kayak gini, ini lebih berat lagi daripada push up biasa. Jadi gitu. Kalau misalnya gerakannya terlalu mudah, membosanin. Ya kalau misalnya gerakannya terlalu sulit, itu bakal bikin kalian frustasi. Oke guys, tentunya punggung udah dapet, ya kan, inverted rows, dada udah dapet, push up dengan semua variasinya. Tentunya otot yang ketiga dan yang paling didambakan semua orang itu adalah abs. Semua orang udah tahu, semua orang pengen, tapi itu susah banget kayaknya dapetinnya. Soalnya gini, selain harus besar absnya ya, harus kuat, kalian juga harus rendah kadar lemaknya di badan kalian. Nah itu bakal kita bahas tadi, nanti maksudnya. Tapi untuk sekarang kita bakalan bahas gerakan-gerakannya dulu yang bisa memperbesar dan memperkuat abs kalian. Yang pertama, kalau kalian punya ring bar kayak gini ya, buat pull up, itu kalian bisa ngelakuin gerakan kayak gini. Ya, ini namanya L-sit. Ya kan, pastiin nggak
nggak terpontang-panting gini ya, nggak goyang-goyang, semua terkontrol. Angkat kakinya, ya ini berat ini, tapi kalian ngelakuin misalnya 8 rep kali 3 berarti 24 kali kayak gitu, itu perut udah kerasa banget. Tapi bagi yang nggak punya bar kayak gitu, ada gerakan di lantai yang nggak kayak sit up atau crunch, ya itu udah bosen lah ya, semua orang udah tahu. Ini namanya L-sit compress. Jadi ini emang harus agak fleksibel ya badannya ya. Jadi duduk, tangan taruh di paha, samping paha, atau terserah kalian yang seimbang. Habis itu ini kaki kalian angkat ke atas. Pastiin perut kalian ditekan, kerasin lah biar kerasa gitu panasnya di sini. Angkat. Ini mungkin kalian lakuin ya total 40 rep lah. Terserah kalian mau istirahat berapa kali. Yang banyak total 40. Itu paling optimal, tingkat bawah optimal buat numbuhin otot. Wah gila, gua udah gemeteran soalnya emang yang itu berat banget. Oke, kemudian sekarang kalau misalnya kalian pengen sehat, itu nggak cuma harus olahraga, tapi nutrisi itu juga penting. Hitungannya 80% nutrisi, 20% olahraga. Yuk kita bahas aja. Oke guys, gue udah mandi, udah fresh, udah seger, tadi habis workout sebelum demonstrasi tadi ya. Nah di sini nih sekarang gue pengen jelasin ke kalian beberapa tips dan gue pengen mecahin beberapa mitos tentang kesehatan. Kunci dari ngilangin lemak atau ngurangin berat badan itu cuma satu, kalori. Nah kalau misalnya kalian mau nambahin berat badan, itu kalian butuh kalori surplus. Dan kalau kalian pengen ngurangin berat badan, kalian butuh kalori defisit. Nah, apa itu kalori surplus sama kalori defisit? Kalian lihat di situ kalian sehari butuh berapa kalori. Kalau gua tinggi badan 153, berat 45, itu gua butuh 1800 kalori. Kalau misalnya gua mau ngurangin berat badan, otomatis kalorinya harus lebih rendah. Tapi triknya gini, kalau kalian nggak olahraga, habis itu kalian ngurangin kalori aja, nanti yang kemakan bakalan otot dan lemaknya bakalan tetap di situ. Dan catch-nya di situ adalah begitu kalian makan banyak dan otot kalian kan pasti bakal tumbuh lagi kan, karena itu yang tubuh kalian butuh. Jadi otot kalian harus tetap ada. Nah di situ otot kalian bakal nambah besar dengan cepat, habis nanti lemaknya bakal tetap di situ. Jadi ya sama aja bohong gitu loh, kalian bakalan ngulang dari awal. Jadi gimana cara nyelesainnya? Itu olahraga. Karena saat kalian olahraga, kalian itu menstimulasi pertumbuhan otot kalian. Jadi kalorinya berkurang, energi kalian berkurang, tapi kalian tetap menstimulasi pertumbuhan otot. Akhirnya yang dimakan sama tubuh kita apa? Lemak. Terus guys, yang pengen gue sampaikan ke kalian adalah di saat karantina ini kita pasti bakalan ngerasa sedih, kita bakalan ngerasa kesepian. Karena otak kita tidak mendapat reward yang biasa kita dapetin pas kita nongkrong sama teman-teman misalnya, atau misalnya mendapat nilai bagus. Tapi sebenarnya inti dari keinginan otak kita itu adalah otak kita pengen merasakan sesuatu yang bermanfaat, yang bermakna. Salah satunya kalau misalnya kalian nggak belajar atau nongkrong, dimana itu bermakna banget kan buat kita, kalian bisa olahraga atau ngelakuin hobi kalian. Selagi karantina ini manfaatkanlah waktu yang hampir tak terbatas setiap hari ini buat melakukan hal-hal yang bermanfaat, karena itu rasanya bakal enak banget. Dan juga ya banyak banget adalah teori tentang mandi air dingin, meditasi dan lain-lain. Itu bisa kalian coba. Eksperimen dengan diri kalian sendiri, kenali diri kalian, jaga keluarga kalian dekat dan teman kalian lebih dekat lagi. Stay healthy, stay safe, stay sane. Sampai jumpa setelah corona.